Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memberikan sesuatu kebenaran mengenai satu hal yang seringkali dicari oleh banyak orang, tapi susah didapatkan. Apakah itu? Itu adalah peluang. Peluang ada satu kesempatan, bisa jadi satu momentum di mana kita bisa menjadi satu keberhasilan kita di hari akan datang. Peluang bisa mengubah hidup kita. Kita menangkapnya dengan segera dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, peluang ada, mengenai peluang itu ada di kitab Pengkhotbah, ya. Kitab Pengkhotbah itu pasal 9 ayat 10. Di dalam bahasa Inggris saya bacakan, I've observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race, and the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry, and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always successful in life. It is all decided by chance. Chance di dalam bahasa aslinya adalah kara. Dalam bahasa Ibrani, chance adalah kara. Karena khotbah ini nyanyian lama dalam bahasa Ibrani, maka bahasa aslinya adalah kara. Nah, apa yang disebut dengan kara? Kara di dalam bahasa Yunani adalah kairos. Nah, apa yang disebut dengan kairos? Adalah berada di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Nah, ini orang-orang yang bisa mendapatkan peluang adalah orang-orang yang di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, masalah bagaimana kita membaca peluang, mendapatkan suatu peluang itu sendiri. Nah, langkahnya yang pertama, setiap orang yang bisa membaca peluang adalah orang-orang baik, orang baik hati, orang yang peduli pada orang lain. Kenapa? Kita tahu semua bisnis adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Gojek bisa berhasil, kenapa? Karena dia bisa membaca kebutuhan orang. Akan suatu media yang bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli, antara orang yang membutuhkan angkutan umum yang cepat dan bisa dilacak dan on time. Gojek bisa membaca peluang, maka dia berhasil. Demikian pula dengan banyak bisnis lain di dunia ini. Kita bisa melakukan begitu banyak bisnis, dan intinya adalah setiap bisnis starter, setiap orang mulai bisnis itu adalah orang-orang yang bisa membaca peluang, orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Jika Anda orang egois, Anda orang yang tamak, bikin diri sendiri, Anda tidak akan pernah bisa membaca peluang yang sejati. Mungkin Anda bisa mendapat, jadi peluang untuk kaya, untuk merampas hak orang lain, untuk korupsi. Mungkin, tetapi itu bukan peluang yang dimaksud oleh Tuhan. Peluang yang sejati adalah peluang untuk berkati orang lain, peluang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pada saat Anda melatih diri Anda berbuat baik, maka Anda akan melatih diri Anda membaca peluang itu sendiri. Nah, kemudian setelah Anda membaca peluang, apa yang perlu Anda mulai dari sana? Apa yang bisa membuat peluang ini suatu keberhasilan bagi kita? Peluang akan berdampak bagi kita kalau kita menindaklanjutinya. Jangan hanya diam saja. Pada saat Anda membaca peluang, melangkahlah dengan berani. Perhitungkanlah apa yang bisa Anda sumbangkan untuk peluang itu. Apa yang bisa Anda usahakan untuk peluang itu. Apa yang bisa Anda perbuat untuk peluang itu. Apa yang dalam diri Anda, sumber daya Anda bisa Anda berikan untuk memenuhi orang lain itu. Dan lakukanlah itu. Belajarlah dari banyak orang. Belajarlah sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan itu. Maka Anda akan berhasil di dalam memanfaatkan peluang jadi berhasil bagi diri Anda. Sekian yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.